Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi manajemen. Tapi sebelum saya lanjut kepada penjelasan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan eh, nama saya. Nama saya Erdi, NIM 1967141007. Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, kelas A, angkatan 2019. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama ada sistem informasi. Pengertian sistem informasi. Menurut Bodnar dan Hopwood, sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait yang ingin mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi adalah olahan data ke dalam bentuk yang dapat memberikan arti bagi penerima dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan sistem informasi menyaratkan pengguna teknologi dengan komputer dalam organisasi atau perusahaan yang dapat menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan pengguna. Sistem informasi mempunyai 6 buah komponen, yaitu 1. Komponen input atau komponen masukan, 2. Komponen model, 3. Komponen output dan komponen keluaran, 4. Komponen teknologi, 5. Komponen basis data, dan yang keenam komponen kontrol atau komponen pengendalian. B. Komponen input. James menjelaskan bahwa input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Komponen ini perlu ada karena merupakan bahan dasar dalam pengelolaan informasi. Sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi jika tidak mempunyai komponen input. Input dari sistem informasi berupa data yang akan dikelola oleh sistem. Data dari sistem informasi dapat berasal dari luar organisasi, misalnya data saham, dari pasar modal, atau dari dalam organisasi, misalnya data penjualan. Dokumen dasar ini dapat membantu di dalam penanganan arus data sistem informasi, yaitu yang pertama, dapat menunjukkan macam dari data yang harus dikumpulkan dan ditangkap. Yang kedua, data dapat dicatat dengan jelas, konsisten, dan akurat. Yang ketiga, data mendorong lengkapnya data akuntansi disebabkan data yang dibutuhkan disebutkan satu persatu di dalam dokumen dasarnya. Yang keempat, bertindak sebagai pendistribusi data karena sejumlah tembusan dari formulir-formulir tersebut dapat diberikan kepada individu atau departemen-departemen yang membutuhkan. Yang kelima, dokumen dasar dapat membentuk di dalam pembuktian terjadinya suatu organisasi yang sah sehingga sangat berguna untuk pelacakan pemeriksaan. Yang keenam, dokumen dasar dapat digunakan sebagai cadangan atau pelindung dari file-file data di komputer. C. Komponen output. Produk dari sistem informasi adalah berupa informasi yang berguna bagi para pemakainya. Output merupakan komponen yang harus ada di sistem informasi. Sistem informasi yang tidak pernah menghasilkan output, tetapi selalu menerima input, dikatakan bahwa input yang diterima masuk ke dalam lubang yang dalam. Output dari sistem informasi dibuat dengan menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan model yang tertentu. D. Komponen basis data. Basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer, dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Dari definisi ini, terdapat 3 hal yang berhubungan dengan sistem basis data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data itu sendiri yang diorganisasikan dalam bentuk basis data atau database. Yang kedua, sistem permanen atau storage untuk menyimpan basis data tersebut. Yang ketiga, perangkat lunak untuk memanipulasi basis datanya. Perangkat lunak ini dapat dibuat sendiri dengan menggunakan bahasa pemrograman komputer atau dibeli dalam bentuk satu paket. Selanjutnya, komponen model. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berasal dari data-data yang diambil dari basis data yang diolah lewat suatu model tertentu. Model pertama yang digunakan di sistem informasi dapat berupa model logika yang menunjukkan suatu proses perbandingan logika atas model matematika yang menunjukkan proses perhitungan matematika. Model kedua yang digunakan adalah model matematik untuk menghitung unit yang harus dipesan. Misalnya adalah
barang dengan kode 102 yang harus dipesan kembali sebanyak 7 unit. Pertanyaannya adalah mengapa harus dipesan 7 unit? Mengapa tidak lebih atau kurang dari 7 unit? Pemesanan kembali sebanyak 7 unit merupakan jumlah yang paling ekonomis yang sudah dihitung melalui model matematik. Materi selanjutnya ada F, komponen kontrol. Menurut Michels menjelaskan bahwa komponen kontrol juga merupakan komponen yang penting dan harus ada di sistem informasi. Komponen kontrol ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Sistem pengendalian atau kontrol dalam sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai sistem pengendalian secara umum atau general control system dan sistem pengendalian aplikasi atau application control system. Pengendalian secara umum dapat terdiri dari pengendalian-pengendalian sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian organisasi. Yang kedua, pengendalian dokumentasi. Yang ketiga, pengendalian perangkat keras. Yang keempat, pengendalian keamanan fisik. Yang kelima, pengendalian keamanan data. Yang keenam, pengendalian komunikasi. Terima kasih. Itulah tadi materi tentang komponen sistem informasi manajemen yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.